Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Akmalina dari Prodi Perbankan Syariah, nomor absen 5. Saya akan menjelaskan mengenai kompetensi kode etik profesi akuntansi Islam dan standar profesional akuntan publik atau SPAP untuk memenuhi tugas UAS auditing syariah. Referensinya saya dari 2 buku, yaitu Auditing Syariah, penulis Azi Warman, Rizky Hidayat, Aulia Gani, dan Hardila Rahmiani. Yang selanjutnya dari buku Auditing Syariah, penulis Prof. Dr. Budi Abdullah. Kompetensi profesional adalah mutu personal. Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik seperti: pertama, berpikir terbuka dan luas. Kedua, mampu menangani ketidakpastian. Ketiga, mampu bekerja sama dalam tim. Keempat, memiliki rasa ingin tahu. Kelima, menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah, karena menyadari bahwa keberagaman dapat bersifat subjektif. Pengetahuan umum. Pengetahuan ini meliputi kemampuan untuk melakukan review analisis, pengetahuan teori organisasi, pengetahuan auditing, dan pengetahuan akuntansi untuk membantu dalam memahami siklus entitas dan laporan keuangan, mengelola data dan angka yang diperiksa. Selanjutnya ada keahlian khusus. Dreyfus membedakan proses pemerolehan keahlian auditor menjadi 5 tahap, yaitu: pertama, ada novice, yaitu tahap pengenalan terhadap kenyataan dan membuat pendapat hanya berdasarkan aturan yang tersedia. Yang kedua adalah advance, beginner. Pada tahap ini, auditor bergantung pada aturan dan tidak mempunyai cukup kemampuan merasionalkan segala hal audit. Yang ketiga adalah competence. Pada tahap ini, auditor harus mempunyai cukup pengalaman untuk menghadapi situasi yang kompleks. Yang keempat ada proficiency. Tahap ini segala sesuatu menjadi rutin, sehingga dalam bekerja auditor cenderung bergantung pada pengalaman yang lalu. Yang kelima adalah experience. Pada tahap ini auditor mengetahui sesuatu karena kematangan dan pemahamannya terhadap praktik yang ada. Karena sudah berpengalaman pada hal lalu, pada yang sebelumnya. Kompetensi profesional dalam pandangan Islam. Kompetensi profesional dalam pandangan Islam ditegaskan dalam hadis, yaitu iza wasidal al-amru ila ghairi ahlihi fantaziri sya'ata. Artinya, apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Isra ayat 17, ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Kulawya malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
Artinya, katakanlah, Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar. Kompetensi wajib auditor syariah, yaitu ada skill, knowledge, dan other characteristic atau OC. Yang pertama ada knowledge atau pengetahuan yang diperoleh auditor syariah ketika sedang menempuh pendidikan formal dan kegiatan pelatihan atau seminar seperti dalam perkuliahan atau sebelumnya saat ada seminar atau pelatihan-pelatihan lainnya. Yang kedua ada skill atau keterampilan yang harus dimiliki oleh auditor syariah yang sudah diatur oleh Internal Audit Research Foundation atau IIRF. Terdiri dari 5 keterampilan teknis, yaitu dari 5 keterampilan teknis dan 5 keterampilan perilaku untuk memahami bisnis klien, analisis resiko, dan mampu bersifat objektif. Ketiga, karakteristik. Auditor syariah harus memiliki pengetahuan yang baik akan syariah Islam, baik secara ilmu maupun praktiknya. Selanjutnya ada kode etik profesi akuntansi publik yang diterbitkan oleh IAPI tahun 2010. Yang pertama ada integritas, mewajibkan setiap praktisi untuk bersifat tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan bisnisnya. Yang kedua ada objektivitas, mengharuskan praktisi untuk tidak memberikan subjektivitas, benturan, kepentingan, atau pengaruh pihak lain. Yang ketiga ada kompetensi, mewajibkan praktisi untuk yang pertama, memelihara pengetahuan dan keahlian profesional. Kedua, menggunakan kemahiran profesionalnya sesuai dengan standar profesi akuntansi. Selanjutnya, yang D ada kerahasiaan, pengungkapan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak yang diperoleh, dan hubungan profesional dan bisnis kepada pihak di KAP tempatnya bekerja tanpa wewenang khusus. Yang selanjutnya ada perilaku. Pertama, Seksi 200 ancaman dan pencegahan. Seksi 210 penunjukan praktisi KAP. Yang kedua, Seksi 220 benturan kepentingan. Seksi 230 pendapat kedua. Seksi 240 imbalan jasa. Yang ketiga ada Seksi 250 pemasaran jasa profesional. Seksi 260 penerimaan hadiah. Keempat ada Seksi 270 penyimpanan aset milik klien. Seksi 280 objektivitas semua jasa profesional. Yang kelima ada Seksi 290 independensi dalam perikatan asuransi. Selanjutnya ada kode etik profesi akuntansi Islam. Yang pertama ada integritas. Integritas akuntan dan kepercayaan kepada Tuhan. Akuntan akan sedapat mungkin memberikan kinerja terbaiknya. Yang kedua ada
vigilansi atau kesucian. Sebagai akuntan, prinsip ini menuntut akuntan untuk melakukan tugas profesionalnya mereka dengan mengikuti perintah Allah SWT dengan menghindari larangan-larangannya. Selanjutnya ada sincerity atau keikhlasan. Prinsip ketulusan mensyaratkan akuntan untuk melakukan tugasnya dengan tulus, hanya karena Allah SWT, tanpa tunduk pada pengaruh eksternal, seperti tekanan tertentu, dikarenakan kepatuhan mereka hanya kepada Allah SWT. Selanjutnya yang keempat ada piti atau ketakwaan. Prinsip piti atau kesolehan akan menjadi filter moral bagi akuntan untuk tetap tidak melakukan kejahatan dan mengarah untuk melakukan perbuatan baik atau tindakan benar, seperti tidak berlaku curang saat bekerja. Yang kelima adalah righteousness atau kebenaran. Akuntan harus berorientasi pada kebenaran saat menangani transaksi bisnis dan keuangan. Selalu melakukan hal yang benar saat bekerja, tidak berlaku curang. Yang keenam ada Allah-fearing atau takut kepada Allah. Prinsip ini memenuhi keyakinan bahwa Allah sedang mengamati tindakan semua hambanya. Ini menyiratkan bahwa akuntan harus bersikap atau bertindak dengan cara tunduk kepada Allah SWT terlepas dari pendapat orang lain dan atasannya. Jadi, akuntan harus bersikap baik dan melakukan pekerjaannya secara jujur dan tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain atau atasannya. Karena akuntan harus percaya setiap apa yang dia lakukan pasti dilihat oleh Allah SWT. Yang ketujuh ada accountability to Allah atau pertanggungjawaban kepada Allah. Akuntan sebagai khalifah memiliki tanggung jawab utama kepada Allah SWT. Akuntan harus mematuhi semua tindakannya dan akan secara pribadi bertanggung jawab atas semua tindakannya di dunia ini. Karena dalam menjalankan tugas profesionalnya, akuntan bertanggung jawab untuk memastikan semua transaksi dan kegiatan bisnis mematuhi hukum dan prinsip syariah dan menyiapkan laporan keuangan dengan jujur dan informasi yang memadai. Jadi akuntan harus bersikap tanggung jawab dan melakukan semua transaksinya itu dia sesuai dengan prinsip Islam dan mematuhi aturan yang berlaku. Selanjutnya ada standar profesional akuntan publik atau SPAP. Standar profesional akuntansi publik atau SPAP adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institute. Tipe standar profesional yaitu yang pertama ada standar auditing. Adalah 10 standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAIP yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan laporan beserta interpretasinya. Yang kedua ada standar atestasi adalah
pertanyaan, pendapat, atau pertimbangan yang menyatakan bahwa asersi entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Standar atesti yaitu pemeriksaan, review, dan prosedur yang disepakati. Yang ketiga, standar jasa akuntan dan review memberikan kerangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntan dan review. Yang keempat, standar jasa konsultasi adalah panduan bagi akuntan publik yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Yang kelima, ada standar pengendalian. Mutu kantor akuntan publik atau KAP memberikan panduan bagi akuntan publik dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Institut Akuntan Publik Indonesia atau DSPAP IAP, dan aturan etika. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.